Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan kenalan sama pahlawan super yang mungkin belum pernah kalian sadari keberadaannya. Dia kecil, tinggal di bawah kaki kita, dan punya peran yang luar biasa besar untuk planet bumi. Siapakah dia? Yuk kita sambut cacing cerdas. Halo semuanya, namaku cacing cerdas. Aku mungkin terlihat kecil dan sering sembunyi di dalam tanah, tapi aku punya banyak cerita seru buat kalian. Ayo, ikut aku bertualang dan lihat betapa hebatnya kehidupan kami, para cacing tanah. Pertama-tama, ini rumahku. Lihat kan? Tanah yang lembab dan sejuk. Kami para cacing suka sekali tinggal di tempat seperti ini. Kami menggali terowongan-terowongan kecil yang jadi jalan rahasia kami. Terowongan ini bukan cuma rumah, tapi juga cara kami bergerak mencari makanan dan bernapas. Oh ya, ngomong-ngomong soal bernapas, kami tidak punya hidung seperti kalian loh. Kami bernapas menggunakan seluruh permukaan kulit kami. Keren, kan? Makanya kulit kami harus selalu lembab. Kalau kulit kami kering, kami bisa kesulitan bernapas. Jadi, tanah yang basah adalah surga bagi kami. Kalian pasti penasaran, apa sih makanan favorit kami? Menu andalan kami adalah sisa-sisa daun yang jatuh, sampah organik, dan berbagai material alami yang ada di dalam tanah. Kami ini seperti tim daur ulang super di alam. Kami makan semua sampah organik itu, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi tanah. Proses ini disebut dekomposisi. Jadi, setiap kali kalian melihat daun kering di tanah, ingat ya, itu adalah pesta besar bagi kami. Sekarang, kita masuk ke topik yang sedikit unik. Bagaimana kami punya keluarga? Begini, setiap cacing tanah itu istimewa. Kami adalah hewan hermaprodit. Artinya, setiap cacing punya bagian jantan dan betina di dalam tubuhnya. Tapi, kami tetap butuh teman untuk berkembang biak. Setelah dua cacing bertemu, kami akan saling bertukar sel dan kemudian membentuk sebuah kantung kecil berbentuk seperti lemon yang disebut kokon. Di dalam kokon inilah bayi-bayi cacing akan menetas. Satu kokon bisa berisi beberapa bayi cacing. Lucu, ya? Nah, sekarang bagian terpenting. Apa sih manfaat kami untuk bumi? Kenapa aku disebut pahlawan tanah? Pertama, saat kami menggali terowongan, kami membuat tanah jadi gembur. Tanah yang gembur itu bagus banget karena akar tanaman jadi lebih mudah tumbuh dan mencari air. Selain itu, terowongan kami juga membantu air dan udara masuk ke dalam tanah, membuat tanah jadi lebih sehat. Kedua, seperti yang tadi aku ceritakan, kami adalah mesin daur ulang alami. Saat kami makan isi sisa organik, kotoran yang kami keluarkan, atau yang biasa disebut cacing, itu adalah pupuk terbaik di dunia. Cacing ini penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh besar, kuat, dan subur. Jadi, kalau kalian lihat kebun yang hijau dan subur, kemungkinan besar ada banyak teman-temanku yang bekerja keras di bawah sana. Kami membantu menyediakan makanan bagi tanaman, yang kemudian jadi makanan bagi hewan lain, dan juga manusia. Aku punya beberapa fakta menarik nih buat kalian. Pertama, kami bisa makan makanan sebanyak berat tubuh kami sendiri setiap harinya. Bayangkan kalau kalian harus makan makanan seberat badan kalian setiap hari. Wah, pasti kenyang sekali ya. Kedua, mata kami memang tidak bisa melihat seperti mata kalian. Tapi kami sangat peka terhadap cahaya. Kami lebih suka tempat yang gelap. Itulah kenapa kami lebih sering keluar di malam hari atau saat hujan. Ketiga, kami punya kemampuan regenerasi. Kalau tubuh kami terpotong, kadang kami bisa menumbuhkan kembali bagian yang hilang. Tapi ini tidak selalu berhasil, terutama jika bagian vital kami yang terluka. Jadi,
Tetap hati-hati ya kalau bertemu kami. Sayangnya, kehidupan kami juga punya tantangan. Ada beberapa hal yang menjadi ancaman bagi kami. Polusi tanah, misalnya dari sampah plastik atau bahan kimia berbahaya, bisa meracuni rumah kami. Penggunaan pestisida yang berlebihan di kebun juga sangat berbahaya bagi kami. Selain itu, bencana alam seperti banjir besar atau kekeringan yang panjang bisa membuat kami sulit bertahan hidup. Kami butuh lingkungan yang seimbang untuk bisa terus bekerja membantu alam. Dari ceritaku hari ini, ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan. Walaupun kami kecil dan mungkin bagi sebagian orang terlihat menjijikkan, kami punya peran yang sangat besar untuk kehidupan di bumi. Setiap makhluk, sekecil apapun, punya tujuan dan perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Sama seperti lebah yang membantu penyerbukan atau plankton di laut yang menghasilkan oksigen, kami, para cacing tanah bekerja tanpa henti untuk menjaga kesehatan tanah. Jadi, lain kali kalau kalian melihat cacing tanah di kebun atau di jalan setelah hujan, jangan diinjak atau diganggu ya. Mungkin kalian bisa memindahkannya dengan lembut ke tanah atau rumput yang aman. Dengan menghargai kami, kalian juga ikut membantu menjaga lingkungan. Mari kita sama-sama menjaga rumah kita, planet bumi ini, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Karena pahlawan sejati tidak selalu besar dan gagah. Kadang mereka kecil, diam, dan bekerja di bawah tanah, seperti aku dan teman-temanku. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan ceritaku hari ini. Aku senang sekali bisa berbagi tentang duniaku dengan kalian. Semoga setelah ini, kalian jadi lebih sayang dan peduli pada semua makhluk kecil di sekitar kita. Ingat, setiap tindakan kecil untuk menjaga alam akan memberikan dampak yang besar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Dadah!